Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal saya. Pada kasus Pingrow, fokus analisis saya adalah melihat masalah utama dari sisi trust, user value, dan kesiapan bisnis untuk scale dan fundraising. Utama Pingrow ada di value trust dan juga engagement trust. Nah, di sini aku mau menjelasin, user itu memang tertarik dari awal, tapi setelah 2 minggu engagement turun dan churn cukup tinggi, ini menandakan user belum merasa aplikasi ini benar-benar dibutuhkan dalam jangka panjang. Kalau salah mendiagnosis terus, perusahaan itu bisa salah fokus ke fitur yang tidak menyelesaikan masalah inti. Nah, di sini ada indikasi masalahnya. Yang pertama, ada engagement tinggi hanya di 2 minggu awal. Jadi ini tuh user itu benar-benar belum merasa manfaat dari jangka panjang. Lalu ada churn 6,5% per bulannya. Nah, kok ini user itu tidak cukup butuh aplikasi. Yang terakhir, monetisasi rendah. Value belum cukup kuat untuk dibayar. Nah, dan menurutku, risiko jika salah diagnosis trust layer itu ada fokus ke fitur kosmetik. Gitu loh. Yang kedua ada menghabiskan runway tanpa memperbaiki alasan user bertahan. Lalu yang terakhir, retention itu tetap rendah. Jadi meskipun produk makin ramai itu, si retention ini tuh tetap rendah. Nah, di sini kita memasuki ke soal yang kedua. Jadi siapa sih user utama Pingrow? Apa satu core problem yang paling relevan? Dan rumuskan satu kalimat dari How Migui yang tepat. User utama Pingrow adalah pengguna usia produktif yang ingin mengatur keuangan secara sederhana. Core problemnya bukan kurang fitur, tapi user belum mendapatkan insight keuangan yang bermakna. Karena itu, How Migui membantu user memahami kebocoran keuangan mereka secara sederhana agar mereka merasa terbantu dan juga terus kembali. Lalu selanjutnya kita ke soal nomor 3, fitur prioritas produk. Saya memilih opsi B, Financial Insight, dibanding dengan gamification. Karena fitur ini tuh langsung menjawab kebutuhan user dan juga membangun trustnya. Lalu relevan dengan konteks vintage dan juga trustnya, dan lebih dekat ke monetisasi. Dampaknya diharapkan engagement lebih relevan, retention lebih stabil, kepercayaan user meningkat. Lalu di sini juga ada resikonya ada di akurasi data. Jadi insight itu harus benar-benar tepat. Berdasarkan kondisi keuangan Pingrow, fokus utama perusahaan saat ini bukan growth dan juga belum monetization, melainkan retention. Nah, kenapa sih bukan grow? Dengan churn 6,5% per bulan, menambah user baru tanpa memperbaiki retention hanya akan memperbesar kebocoran. Grow dalam kondisi seperti ini tidak efisien loh, karena biaya akuisisi itu tidak menghasilkan user yang bertahan. Keputusan yang harus diambil dalam 3 bulan ke depan, jika tidak ada pendanaan baru, Pingrow itu harus mengambil keputusan defensif dan fokus. Yang pertama, menghentikan eksperimen non-core dan fitur yang tidak berdampak langsung ke retention. Yang kedua, memusatkan produk pada satu use case itu utama yang paling bernilai bagi user. Tiga, menekan burn rate dengan mengoptimalkan cost marketing dan operasional. Lalu yang terakhir itu mengukur keberhasilan berdasarkan retention, bukan segera MAU. Nah, kalau konsekuensi terburuk jika keputusan ditunda, ini tuh perusahaan berisiko menghabiskan runway tanpa perbaikan metrik inti. Jadi dampak terburuknya adalah kehabisan cash sebelum traction membaik yang menyebabkan valuasi turun drastis atau bahkan gagal melanjutkan bisnis. Jadi intinya Pingrow itu berada di fase bertahan dan memperbaiki fondasi, bukan fase ekspansi. Lalu jawaban di nomor 5, apakah Pingrow siap fundraising? Menurut aku tuh belum siap ya. Walaupun MAU itu cukup besar, kualitas traction itu masih lemah karena retention itu rendah. Churn tinggi dan monetisasi belum terbentuk. Ini menunjukkan produk market fit itu belum tercapai. Metrik paling krusial yang harus dibenahi adalah retention 30-60 hari. Karena metrik ini tuh menunjukkan apakah user benar-benar membutuhkan produk dan mau terus menggunakannya. Nah, di sini ada burn rate-nya itu saat ini mulai mengarah ke red flag. Karena pengeluaran tinggi itu belum diimbangi dengan perbaikan metrik inti. Tanpa fokus pada retention dan efisiensi, pendanaan baru hanya akan menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Jadi kesimpulannya, Pingrow perlu masuk fase traction repair dengan fokus pada value dan retention sebelum melangkah ke pendanaan berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya dari awal sampai akhir berikut dengan jelas.